Baik, selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi dengan judul topik menganalisis laporan kinerja keuangan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya sendiri Vincentius Dimas Welfried dengan NIM 121. Teman saya Teresia Avila LC dengan NIM 095, Gusti Ratu Rege dengan NIM 098, Luisa Demariak Manggo dengan NIM 104, Stefan Alvin Parinding dengan NIM 105, Gordin Susana Sawu dengan NIM 117, dan yang terakhir ada Joshua Juni Putragulu dengan NIM 137. Baik, yang pertama ada menghitung varians. Meskipun fokus dari bagian ini adalah pada pertimbangan antara kinerja aktual dan anggaran, manajer operasi yang kompeten juga mengadopsi mentalitas perbaikan yang kontinu atau disebut juga dengan nama Kaizen. Hampir semua perusahaan membuat analisis bulanan atas perbedaan antara pendapatan dan beban aktual secara anggaran untuk setiap unit bisnis dan untuk organisasi keseluruhan. Sebagai contoh, seperti pada tampilan 10.1, laporan ini menunjukkan bahwa laba aktualnya sebesar 52 US dollar lebih besar dibandingkan dengan anggaran. Dan alasan utama untuk hal ini adalah karena pendapatannya lebih besar dibandingkan dengan anggaran. Kemudian ada kerangka analisis yang dapat digunakan. Kerangka yang pertama itu adalah mengidentifikasikan faktor-faktor penyebab kunci yang mempengaruhi laba. Dan kerangka yang kedua ialah merevisi varians laba keseluruhan berdasarkan faktor-faktor penyebab kunci tersebut. Kerangka analisis yang ketiga ialah fokus pada dampak laba dari variasi dalam setiap faktor penyebab. Kerangka yang keempat, mencoba untuk menghitung dampak yang spesifik dan dapat dipisahkan dari setiap faktor penyebab dengan cara memvariasikan satu faktor saja sementara faktor yang lainnya dianggap konstan. Kerangka analisis yang kelima ialah menambahkan kompleksitas secara bertahap, lapis berlapis, mulai dari tingkat akal sehat. Dan kerangka analisis yang dapat digunakan yang terakhir ialah menghentikan proses tersebut ketika kompleksitas ditambahkan di tingkat yang baru dibuat tidak dijustifikasi dengan tambahan wawasan tentang faktor-faktor penyebab yang mendasari varians laba keseluruhan. Selanjutnya saya akan membahas tentang varians pendapatan. Apa itu varians pendapatan? Varians pendapatan adalah bagian dari varians total yang timbul dari perbedaan antara pendapatan yang diharapkan dan aktual. Varians yang positif adalah menguntungkan karena hal tersebut mengidentifikasi bahwa laba aktual melebihi laba yang dianggarkan, dan varians yang negatif adalah yang tidak menguntungkan. Varians harga penjualan yang dihitung dengan mengalihkan selisih antara harga aktual dan harga standar dengan volume aktual. Ada varians baruan dan volume. Persamaan untuk gabungan dari varians baruan dan volume adalah varians baruan dan volume sama dengan volume aktual dikurang volume yang dianggarkan. Varian volume diakibatkan dari menjual lebih banyak unit daripada dianggarkan. Varian baruan diakibatkan dari menjual proporsi produk yang berbeda yang diasumsikan dalam anggaran. Karena setiap produk memperoleh kontribusi per unit yang berbeda, maka penjualan proporsi produk yang berbeda dari yang dianggarkan akan menghasilkan suatu varians. Jika unit bisnis tersebut memiliki baruan yang lebih kaya, laba aktual akan lebih tinggi dari yang dianggarkan, dan jika unit bisnis tersebut memiliki baruan yang lebih ramping, maka laba akan menjadi lebih rendah. Karena varians volume dan baruan bersifat gabungan, maka teknik untuk memisahkan keduanya adalah sesuatu yang bersifat arbitrer. Ini ada varians bauran. Varians bauran untuk masing-masing produk diperoleh dari persamaan berikut. Varians bauran sama dengan volume penjualan aktual dikurang total volume penjualan aktual, proporsi yang dianggarkan.
Ada varians volume. Varian volume dapat dihitung dengan mengurangkan varians baruan dan gabungan antara varians bauran dan varian volume. Varian volume sama dengan total volume penjualan aktual, presentase penjualan yang dianggarkan, dikurang penjualan yang dianggarkan, kontribusi per unit yang dianggarkan. Ini ada varians bauran. Varians bauran untuk masing-masing produk diperoleh dari persamaan berikut. Varians bauran sama dengan volume penjualan aktual dikurang total volume penjualan aktual, proporsi yang dianggarkan. Ada varians volume. Varian volume dapat dihitung dengan mengurangkan varians baruan dan gabungan antara varians bauran dan varian volume. Varian volume sama dengan total volume penjualan aktual, presentase penjualan yang dianggarkan, dikurang penjualan yang dianggarkan, kontribusi per unit yang dianggarkan. Selanjutnya ada penetrasi pasar dan volume industri. Penetrasi pasar adalah cara sebuah bisnis mengukur seberapa banyak sebuah produk atau jasa digunakan oleh para konsumen dibanding jumlah total pasar untuk produk yang ditawarkan tersebut. Salah satu laba adalah untuk memisahkan varians bauran dan volume menjadi jumlah yang disebabkan oleh perbedaan dalam pangsa pasar dan jumlah yang disebabkan oleh perbedaan dan volume industri. Prinsipnya adalah bahwa manajer dan unit bisnis bertanggung jawab atas pangsa pasar, tetapi mereka tidak bertanggung jawab atas volume industri karena hal tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Nah, rumus untuk mencari varians pangsa pasar itu sama dengan penjualan aktual dikurangi volume industri, dan rumus untuk mencari varians volume industri itu sama dengan volume industri aktual dikurangi volume industri yang dianggarkan. Nah, teman-teman bisa buka buku halaman 165. Di situ ada contoh di tampilan 10.8. Berikutnya ada varians beban. Varians antar biaya tetap aktual dengan yang dianggarkan yang didapat dari pengurangan karena biaya-biaya ini tidak dipengaruhi baik oleh volume penjualan maupun volume produksi. Berikutnya ada biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang bervariasi secara langsung dan proporsional dengan volume. Biaya produksi variabel dianggarkan harus disesuaikan dengan volume produksi aktual. Nah, teman-teman bisa buka buku halaman 166. Di situ ada contoh di tampilan 10.9. Nama saya Stephen Alfian Parinding, NIM 182114-105. Berikut ada rangkuman varians. Terdapat beberapa cara dengan mana varians dapat dirangkum dalam suatu laporan bagi manajemen. Salah satu kemungkinan ditunjukkan dalam tampilan 10.12. Nah, laporan ini terutama digunakan karena jumlahnya dapat ditelusuri dengan mudah ke tampilan-tampilan sebelumnya. Bentuk lain penyajian untuk varians-varians tersebut adalah dengan menunjukkan jumlah aktual beserta dengan variansnya. Nah, hal ini juga memberikan indikasi tentang relatif pentingnya setiap varians sebagai bagian dari total pos pendapatan atau beban yang terkait. Yang berikut ada variansi dalam praktek. Periode waktu dari perbandingan. Adapun perbandingan anggaran tahunan dan perkiraan saat ini akan kinerja aktual untuk 1 tahun penuh menentukan seberapa dekat manajer unit bisnis memperkirakan akan memenuhi target laba tahunan. Bila kinerja untuk tahun tersebut sampai dengan tanggal tertentu lebih buruk dibandingkan dengan anggaran untuk tahun tersebut sampai tanggal itu, mungkin bahwa defisit yang terjadi akan dapat diatasi di bulan-bulan yang tersisa. Di sisi lain juga, kekuatan-kekuatan yang membuat kinerja aktual berada di bawah anggaran untuk tahun tersebut sampai dengan tanggal tertentu dapat diperkirakan akan berlanjut di bulan-bulan berikutnya, sehingga membuat angka akhir berbeda secara signifikan dari jumlah yang dianggarkan. Terima kasih.
saya Teresia Filiasi, NIM 182114095. Berikut ini saya akan menjelaskan terkait fokus pada margin kotor. Analisis varians dilakukan dengan mensubstitusi margin kotor untuk harga jual dalam persamaan pendapatan. Margin kotor per unit merupakan selisih antara harga jual dan biaya produksi, sedangkan margin kotor merupakan selisih antara harga jual aktual dan biaya produksi standar. Biaya produksi standar saat ini harus mempertimbangkan perubahan dalam biaya produksi yang disebabkan oleh perubahan dalam tarif upah dan harga bahan baku. Berikutnya ada standar evaluasi. Standar evaluasi ini dibedakan lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, standar atau anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu standar ini merupakan dasar terhadap kinerja aktual yang diperbandingkan di banyak perusahaan. Yang kedua ada standar historis. Standar historis ini memiliki 2 kelemahan, yaitu kondisi mungkin saja berubah antara kedua periode tersebut sedemikian rupa sehingga perbandingan menjadi tidak valid lagi, dan kinerja periode sebelumnya mungkin saja tidak dapat diterima. Dan yang terakhir ada standar eksternal. Standar eksternal merupakan standar yang diturunkan dari kinerja pusat tanggung jawab lain atau perusahaan-perusahaan lain dalam industri yang sama. Berikutnya ada keterbatasan standar. Standar merupakan ukuran yang andal tentang bagaimana kinerja yang seharusnya. Bahkan biaya standar bukan merupakan estimasi yang akurat tentang berapa biaya yang seharusnya dalam situasi tersebut. Situasi ini dapat muncul karena salah satu atau kedua alasan berikut ini. Yang pertama, standar tersebut tidak ditetapkan dengan selayaknya. Dan yang kedua, walaupun standar tersebut ditetapkan secara layak dalam kondisi yang ada pada waktu itu, kondisi yang berubah membuat standar tersebut menjadi usang. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Gusti Rato Rege, NIM 182114098. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem biaya penuh. Nah, di sini jika perusahaan memiliki sistem biaya penuh atau full cost system, baik biaya overhead variabel maupun tetap, maka keduanya akan dimasukkan dalam persediaan biaya standar per unit. Nah, jika suatu persediaan akhir lebih tinggi jika dibandingkan dengan persediaan awal, maka sebagian dari biaya overhead tetap yang terjadi pada periode tersebut akan tetap tinggal pada persediaan dan tidak mengalir ke harga pokok penjualan. Sebaliknya, jika saldo persediaan turun selama periode tersebut, lebih banyak biaya overhead tetap yang dilepaskan ke harga pokok penjualan dibandingkan dengan jumlah aktual yang terjadi dalam periode tersebut. Contohnya, jika kita mengasumsikan bahwa tingkat persediaan tidak berubah. Dengan demikian, masalah perlakuan atas varians tersebut berkaitan dengan biaya overhead tetap tidak muncul. Jika tingkat persediaan berubah dan jika volume produksi aktual berbeda dengan volume penjualan yang dianggarkan, maka sebagian dari varians volume produksi dimasukkan ke dalam persediaan. Namun jumlah penuh dari varians volume produksi harus dihitung dan dilaporkan. Varians ini adalah selisih antara biaya produksi tetap yang dianggarkan pada volume aktual, seperti yang dinyatakan dalam anggaran fleksibel, dan biaya produksi tetap standar pada volume tersebut. Baik, selanjutnya jumlah rincian. Bila diperhatikan, varians pendapatan dianalisis pada beberapa tingkatan. Yang pertama secara total, kemudian berdasarkan volume, bauran, dan harga. Lalu yang terakhir menganalisis varian volume dan bauran berdasarkan volume industri pada pangsa pasar. Pada setiap tingkatan ini, varians tersebut dianalisis berdasarkan produksi individual. Proses dari satu tingkat ke tingkat lainnya ini sering disebut juga dengan mengupas pawang, yaitu mengupas lapisan demi lapisan. Nah, lapisan-lapisan ini berkaitan dengan hierarki dari pusat tanggung jawab. Mengambil tindakan berdasarkan laporan varians, hal ini tidaklah memungkinkan kecuali jika varians dapat dikaitkan dengan manajer yang bertanggung jawab untuknya. Dengan teknologi informasi modern, hampir semua tingkat rincian
dapat disediakan dengan cepat dan biaya yang wajar. Masalahnya adalah memutuskan beberapa banyak yang diperlukan. Jawabannya, sebagian bergantung pada informasi yang diminta oleh setiap manajer, beberapa berorientasi pada angka, sementara yang lain tidak. Dalam situasi yang ideal, ada data dasar untuk membuat semua jenis analisis, tetapi hanya bagian kecil dari data ini yang dilaporkan secara murni atau rutin. Baik, selanjutnya biaya teknik dan biaya diskresioner. Seperti yang telah ditunjukkan di bab 4, varians dalam biaya teknik dipandang dengan cara yang berbeda secara mendasar dari varians dalam biaya kebijakan. Varians yang menguntungkan dalam biaya teknik biasanya merupakan indikasi dari kinerja yang baik, yaitu semakin rendah biayanya maka semakin baik kinerjanya. Hal ini bergantung pada kualifikasi bahwa kualitas dan pengantaran tepat waktu dinilai memuaskan. Sebaliknya, kinerja dari pusat beban kebijakan biasanya dinilai memuaskan apabila beban aktual hampir setara dengan jumlah yang dianggarkan, tidak lebih tinggi maupun tidak lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh varians yang menguntungkan dapat mengindikasikan bahwa pusat tanggung jawab tersebut tidak melaksanakan dengan mencukupi fungsi-fungsi yang disetujui olehnya. Karena beberapa elemen dalam pusat beban kebijakan secara fakta merupakan beban teknik. Misalnya, fungsi pembukuan dalam organisasi kontroler. Varians yang menguntungkan adalah benar-benar menguntungkan untuk elemen-elemen ini. Perkenalkan, nama saya Joshua Joni Putra Gulo dengan NIM 1821141137. Yang selanjutnya adalah tindakan manajemen. Ada satu prinsip yang menganalisis laporan keuangan formal. Laporan laba bulanan sebaiknya tidak berisi hal-hal yang tidak terduga. Informasi yang signifikan harus dikomunikasikan secepatnya melalui telepon, fax, email, atau pertemuan pribadi segera setelah hal itu diketahui. Laporan formal menginformasikan kesan umum bahwa manajer senior telah mengetahui dari sumber-sumber tersebut. Berdasarkan informasi ini, ia dapat bertindak sebelum menerima laporan formal. Laporan formal tersebut adalah penting. Salah satu manfaat utama dari laporan formal adalah bahwa laporan tersebut memberikan tekanan yang diinginkan pada manajer di tingkat yang lebih rendah untuk mengambil tindakan perbaikan atas inisiatif mereka sendiri. Lebih lanjut lagi, informasi ini berasal dari sumber-sumber tidak resmi, mungkin tidak lengkap atau disalahpahami. Sementara, angka-angka dalam laporan formal memberikan informasi yang lebih akurat, dan laporan tersebut dapat menginformasikan atau meragukan informasi yang diterima dari sumber-sumber tidak dikenal.